Asisten Morfologi Tumbuhan Pendidikan 2C Angkatan 2019. Untuk praktikum morfologi tumbuhan kali ini yaitu filotoksis daun. Tujuannya untuk mengamati dan memahami pengertian filotoksis daun dan variasinya. Di sini alat-alat yang akan digunakan yaitu ada pensil, penggaris, dan jangkar. Untuk bahan-bahannya yaitu Moringa citrifolia, Alamanda catarctica, Pendilanthus, Jasminum, Manihottutilissima, dan ananas. Nah, untuk semua bahan tadi, pastikan kalian itu mencari preparat yang tegak lurus seperti ini. Jangan kalian mengambil preparat yang ada di bawah, bagian bawah, karena pada bagian bawah pulvinus dari daun tersebut sudah bergeser membentuk struktur yang berbeda seperti yang bisa kita amati seperti ini. Kalau misalnya di bagian bawah itu daunnya itu akan membentuk susunan yang dinamakan mozaik daun. Nah, sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita harus mengenal dulu nih bagian-bagian dari tangkai daun ini. Yang pertama, kita punya nodus. Nah, kalau misalnya nodus itu adalah buku-buku di sini. Lalu yang kedua adalah internodus. Internodus itu adalah jarak di antara dua buku-buku ini atau jarak di antara dua nodus. Lalu yang ketiga ada bagian yang namanya pulvinus atau tempat lekatnya daun. Di situ adalah tempat di mana daun itu bisa mengatur pergerakannya agar bisa mendapatkan cahaya yang efektif. Nah, setelah itu kita bisa masuk nih ke bagian filotaksis. Nah, filotaksis itu sebenarnya apa sih? Filotaksis itu adalah sebenarnya susunan daun di tangkai daunnya atau di batangnya. Nah, filotaksis itu ada 3 variasi sebenarnya. Yang pertama, dalam satu nodus dia cuma terdapat satu daun seperti pada Manihottutilissima ini. Lalu ada yang satu nodus terdapat 2 daun seperti pada Moringa citrifolia dan Jasminum sambac. Lalu ada juga yang dalam satu nodus dia terdapat lebih dari 2 daun atau verticillata, misalnya pada Alamanda catarctica. Nah, untuk preparat yang akan kita amati untuk pengus daun ini adalah Manihottutilissima. Ternyata pada Manihottutilissima ada 2 daun yang tegak lurus seperti ini. Nah, tapi untuk jarak antara 2 daun yang tegak lurus ini kita harus melewati yang pertama ada ini, berarti kita harus melewati seperti ini. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru akhirnya kita dapat ke daun yang ini. Nah, untuk melewati tahap tersebut kita ternyata melewati hampir 2 lingkaran, yaitu pertama dari sini 1, ini sudah masuk kedua. Nah, baru akhirnya kita sampai ke daun yang ini. Lalu ternyata dalam lingkaran tersebut, dalam jarak itu kita juga melewati beberapa anak daun. Yang pertama 1, 2, 3, 4, dan akhirnya 5. Nah, dari perbandingan tersebut kita bisa mendapatkan rumus daun atau divergensi. Nah, banyaknya lingkaran yang kita lalui untuk mencapai daun yang tegak lurus sebelumnya itu disebut dengan spiral genetik. Sementara jumlah anak daunnya itu juga kita bisa jumlah anak daunnya itu juga kita bisa gunakan untuk mengukur ortostiknya. Nah, ortostik itu sebenarnya adalah banyaknya garis bantu yang bisa kita dapatkan ketika ada 2 daun yang saling tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa coba untuk gambar diagram tersebut. Nah, tadi kita sudah tahu kalau misalnya banyak spiral genetik yang kita perlukan untuk mencapai 2 daun yang tegak lurus adalah 2. Lalu kita juga sudah tahu kalau misalnya jumlah daun yang dilalui untuk mencapai 2 daun yang tegak lurus adalah 5.
Berarti kita sudah dapat kalau misalnya rumus daun manihototulissima adalah 2/5. Nah, karena 5 itu juga bisa dilambangkan sebagai otostik, berarti kita juga bisa tahu kalau misalnya otostik dari manihototulissima adalah 5. Selanjutnya kita gambar garis otostiknya dari lingkaran. Nah, ini adalah diagram lingkaran dari filokaksis daun. Lingkaran ini adalah nodus-nodus tempat di mana daun itu duduk. Nah, berarti setelah itu kita gambar otostiknya. Otostik adalah garis khayal yang kita buat untuk melambangkan adanya dua daun yang tegak lurus. Seperti ini kira-kira. Misalkan kita taruh misalnya daun pertama ada di sini. Berarti daun selanjutnya itu terletak di 1, 2. Rumus itu masuk rumus itu. Lalu daun ketiga, ini daun pertama, daun kedua, daun ketiga ada di 1, 2. Lalu daun keempat ada di 1, 2. Lalu daun kelima ada di 1, 2. Nah, ini adalah daun yang tegak lurus dengan daun pertama tadi. 1, 2. Jadi, untuk menggambar rumus daun 2/5, kita perlu melewati 2 putaran. Jadi kita tarik saja garis yang bisa menyatukan titik-titik tersebut. Berarti dari sini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah spiral genetik. Ini adalah daun. Ini adalah nodus. Berarti untuk mencapai anak daun yang tegak lurus, kita perlu melewati 2 putaran, 2 kali putaran atau 2 kali putaran spiral genetik, dan harus melewati 5 daun. 1, 2, 3, 4, 5. Karena daun pertama itu tidak dihitung. Jadinya anak daun yang tegak lurus itu adalah anak daun yang pertama dan daun yang ke-6. Seperti itu. 3. Nah, dari gambar yang nyata tersebut dari preparat, kita bisa mengsketsakan keadaan tersebut dalam 2 bentuk. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari samping, pertama misalkan ini adalah daun pertama. Lalu akan memutar daun kedua, daun ketiga, daun keempat, daun kelima, dan baru dia akan bertemu di daun ke-6. Nah, kenapa 6? Karena sebenarnya daun pertama tidak dihitung. Jadi, jarak antara daun pertama dan daun yang tegak lurus adalah 5 daun. Nah, selama itu, dari daun pertama ke daun ke-6, itu dia telah melewati 2 lingkaran atau 2 putaran yang kita sebut dengan spiral genetik. Baru setelah itu, kalau misalnya ini kan dilihat dari samping. Kalau ini, selanjutnya adalah diagram yang ini. Ada diagram yang kita lihat dari atas. Nah, jika dilihat dari atas, diagram tersebut akan membentuk diagram seperti ini. Setelah kita mendapatkan rumus daunnya, kita bisa mengukur sudut divergensi. Nah, apa itu sudut divergensi? Sudut divergensi itu adalah sudut antara daun yang satu dengan daun yang lainnya. Sudut divergensi itu kita bisa hitung dengan tadi rumus daun dikali dengan 360 derajat. Lalu setelah itu, ternyata dari perbandingan susunan daun tersebut, kita bisa mendapatkan satu deret, yaitu deret Fibonacci. Lalu ternyata susunan-susunan daun tersebut dapat menyusun suatu pola yang ternyata adalah deret Fibonacci.
Nah, pola tersebut dimulai dari misalkan ini ada bilangan awalnya itu adalah 1/2. Lalu di sini kita taruh ke sini dan penyebutnya adalah penyebut yang bilangan awal ditambah dengan pembilang di bilangan selanjutnya. Dan selanjutnya juga seperti itu. 1 tambah 1, terus kita tambahkan 1 di sini juga. 2 tambah 1 3. Lalu 3 tambah 2 5. Ini taruh di sini. Habis itu 5 tambah 3 8. Seperti itu. Nah, filotaksis pada daun tersebut ternyata bisa dibagi-bagi dalam beberapa jenis. Pembagiannya itu berdasarkan jumlah daun pada nodus batangnya. Lalu yang pertama ada folias sparsa. Nah, kalau folias sparsa itu dalam satu nodus dia punya satu daun saja. Contoh di sini kita punya Pedilanthes dan Manihottuliasima. Nah, pada Pedilanthes ini dia adalah suatu kasus khusus, yaitu dia folia distica. Dia punya rumus daun 1/2. Lalu untuk yang Manihottuliasima dia punya rumus daun 2/5. Nah, untuk selanjutnya pada satu nodus terdapat 2 daun. Yaitu pertama yang dalam satu nodus terdapat 2 daun adalah ini ada Jasminum sambak. Tetapi dia dalam satu nodus itu letak bunganya itu berdampingan, sehingga kalau misalnya dilihat dari atas dia seperti saling berlawanan. Nah, Jasminum sambak ini memiliki folia yang dinamakan dengan folia opposita. Nah, berbeda dengan ini, walaupun sama-sama memiliki 1-2 daun dalam satu nodus, dia memiliki susunan daun yang seperti ini, yaitu yang saling bersilangan. Nah, susunan daun seperti ini disebut juga dengan folia decussata. Ini pada Morinda citrifolia. Oh iya, rumus daun tadi itu hanya bisa ditemukan pada folia sparsa. Jadi untuk daun yang dalam satu nodus itu lebih dari 1, dia tidak memiliki rumus daun. Selanjutnya ada tanaman yang memiliki lebih dari 2 daun dalam satu nodusnya. Kita di sini memiliki contoh, yaitu Alamanda cathartica. Dalam satu nodus dia memiliki 5 daun. 1 2 3 4 5. Nah, terdapat juga daun yang sangat sulit ditentukan filotaksisnya. Pertama, karena mungkin satu susunannya yang terlalu rapat, atau batangnya dia itu meliuk sehingga tidak bisa ditentukan. Contohnya kita bisa temukan pada Costus. Walaupun dia merupakan seharusnya adalah folia sparsa, tapi batang yang dimilikinya itu meliuk, sehingga kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa tentukan kalau misalnya filotaksis atau rumus daunnya itu apa. Nah, kasus seperti ini kita namakan dengan spirostik. Karena dia hanya memiliki dalam satu nodus itu dia punya 1 daun, kita sebut ini dengan monospirostik. Lalu ada ananas. Nah, dalam ananas ini dia satu nodus punya banyak daun, dan letak daunnya tersebut sangat berdekatan, sehingga kita tidak bisa menentukan filotaksis atau rumus daunnya. Nah, untuk kasus ananas itu biasa dinamakan dengan parastik. Nah, sekarang untuk format laporan, yang pertama ada laporan kelompok. Laporan kelompok itu dikerjakan di kertas APS, ditulis tanggal dan anggota kelompok. Isinya ada nama preparat, lalu diagram seperti ini, diagram lingkaran, dan foto preparat serta keterangannya. Untuk keterangan ada keterangan diagram, jumlah daun dalam satu nodus, jumlah ortostik, rumus daun, sudut divergensi, dan nama filotaksis. Nah, yang kedua ada laporan individu. Untuk laporan individu
Untuk format pengerjaan laporan sama seperti laporan kelompok. Setelah laporan individu dan kelompok selesai, bisa di-scan ke dalam bentuk PDF dan dikirim ke link yang berada di deskripsi.